Lagi dengan saya. Semoga semuanya dalam keadaan prima ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan graphic design atau desain grafis bagian pertama ya, bagian dasarnya. Oke, sebuah karya desain merupakan susunan dari unsur-unsur desain yang terdiri dari bagian-bagian terpisah, selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna, sehingga bisa disebut sebagai unsur-unsur tata letak. Memahami unsur-unsur tata letak adalah untuk mempermudah dalam penyusunan hierarki visual atau visual hierarki, yaitu pengurutan prioritas yang ingin ditampilkan, baik itu informasi, serta unsur-unsur tata letak, dari yang paling penting sampai yang tidak penting, supaya kita bisa menerima informasi seperti prioritas yang sudah dibuat desainer. Hal itu akan berpengaruh pada pemilihan unsur-unsur tata letak, misalnya garis, warna, bentuk, besar kecilnya huruf, dan sebagainya. Selanjutnya oleh sang desainer, unsur-unsur tersebut akan disusun menjadi kesatuan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip desain. Maka dari itu, sebelum membuat desain, sebaiknya kita terlebih dahulu mengenali unsur-unsur penyusun tata letak, supaya dalam penataannya nanti dapat menciptakan komposisi yang menarik, proporsional, dan bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada sasaran atau audiens. Oke, kita masuk. Ya, seperti yang tadi sempat saya jabarkan ya, unsur-unsur tata letak di bagian ini ada 8. Ada garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, kita masuk per bagian. Yang pertama yaitu garis atau line ya. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun memiliki unsur ketebalan, namun sifat yang paling menonjol adalah dimensi panjangnya, sehingga sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Garis juga bisa dimaknai sebagai batas limit dari suatu bidang dan warna. Terbentuknya garis merupakan gerakan dari suatu titik yang membekaskan jejaknya, sehingga terbentuk suatu goresan. Untuk menimbulkan bekas, biasa mempergunakan pensil, pena, kuas, bahkan dengan gerakan tangan kosong pun bisa dimaknai sebagai garis. Dari bentuknya, garis sangat bervariasi. Ada garis lurus yang bersifat formal, garis lengkung untuk kesan santai dan lembut, dan garis patah atau zigzag yang terkesan kaku, garis tebal, dan garis tipis. Garis bisa membawa karakter yang elastis, kaku, dan tegas, tergantung pada media, teknik, dan tempat membuatnya. Kita dapat membuat berbagai kreasi garis untuk menambah nilai artistik pada karya desain. Pada penyusunan tata letak, garis juga sering digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu, dari pembatas kolom sebagai margin, untuk variasi atau sekedar pengisi bidang kosong. Ya, garis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Selanjutnya ada garis buatan ya. Ini terbagi lagi. Ada garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Lalu ada juga garis yang tidak sengaja dibuat, timbul karena tercipta dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Di dalam teori tata letak, garis memiliki fungsi pertama sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra terstruktur, bentuk, dan bidang. Lalu kedua, menciptakan nilai ekspresi sebagai nilai gerak atau dinamika atau movement, nilai irama atau ritme, dan nilai arah atau direction. Yang ketiga, memberikan kesan pada visual design, misal tegas, luwes, dinamis, dan lain-lain. Sifat karakter garis dalam hubungannya sebagai elemen tata letak, garis memiliki kemampuan untuk membangkitkan suasana atau menciptakan suatu kesan tertentu, sehingga segala rasa yang muncul dalam proses mendesain dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk-bentuk garis yang berbeda. Beberapa jenis garis beserta kesan yang ditimbulkannya diantaranya sebagai berikut ini. Garis lurus vertikal berkesan stabil atau statis, tenang,
kekuatan atau kemegahan. Lalu garis horizontal dapat mengungkapkan kesan tenang ataupun wawasan luas. Selanjutnya, garis putus-putus dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Keempat, garis silang atau diagonal yang dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tegang, dan ragu. Selanjutnya, garis lengkung yang dapat mengungkapkan kesan luwes, lamban, irama, dan santai, dan kehidupan. Selanjutnya, garis zigzag berkesan gairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Lalu, garis spiral memberikan kesan kelahiran atau gelombang, kekuatan. Ya, selanjutnya yaitu bidang atau shape. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipih. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai bentuk, memiliki volume. Atau dengan kata lain, bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Dari bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri dari beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis, organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena titik kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal orang adalah kotak atau rectangle, lingkaran atau circle, dan segitiga atau triangle. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif, sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Contohnya seperti di slide ini. Ya, ini bentuk siluet dari Mickey Mouse, ya, kepala Mickey Mouse. Ada beberapa katanya, dreams come true, believe, dan sebagainya. Lalu ini ya, be free, don't be afraid to fly, dreams, hingga akhirnya membentuk bentuk burung, ya. Dan ini ikonik sekali, Menara Eiffel, ya, Paris, ya. Lalu ini note, ya. Ya, ada beberapa nama artis juga di sini, sehingga membentuk mewakili note musik. Dari prosesnya, bidang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama bidang alamiah, ya. Contohnya bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut, dan sebagainya. Yang kedua, bidang buatan dibagi menjadi 2, yaitu bidang yang sengaja dibuat, misalnya bidang lukisan, bidang segitiga, bidang lingkaran, dan sebagainya. Bidang yang tidak sengaja dibuat timbul karena pembuatan warna, cahaya, atau tekstur. Sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusun tata letak diantaranya sebagai berikut. Bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Bidang bundar memberikan kesan santai, kadang stabil, kadang gerak. Bidang segitiga memberikan kesan statis maupun dinamis. Bidang bergelombang memberikan kesan irama, kehidupan, dan gerak. Selanjutnya masuk ke ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi, atau teknik desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Sehingga ilustrasi memang dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. Bicara tentang ilustrasi selalu berkaitan dengan image yang dipakai pada sebuah desain, sehingga berdasarkan image yang digunakan ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu bitmap dan vektor. Yang pertama, ilustrasi image bitmap, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau pixel atau titik koordinat dalam suatu grid. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Image bitmap memiliki keterbatasan resolusi, ya, apabila diperbesar. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Beberapa format file bitmap yang populer adalah BMP, TIFF, dan JPEG.
Selanjutnya yaitu ilustrasi image vector, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Ukuran file relatif kecil dan jika diubah ukurannya, kualitasnya tetap dan sering dipakai dalam membuat logo, animasi, ilustrasi, kartun, clip art, dan sebagainya. Contoh format file vektor adalah SWF, CDR, dan AI. Ya, ini contoh lainnya. Selanjutnya, bagian 4, tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik, serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Dari artinya, tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Tipografi sebagai unsur dalam tata letak dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetakan, atau dalam pengertian lebih sempit hanya meliputi pemilihan, penataan, dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susun huruf atau typeset, tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susun huruf pada halaman cetak. Tipografi dalam proses penyusunan tata letak sebaiknya tidak dipahami sebatas memilih jenis huruf. Tipografi lebih mengarah pada cara mengorganisasikan huruf. Pengorganisasian tersebut tidak sebatas memilih jenis huruf yang cocok untuk headline, subheadline, body copy, logo tab, dan lain-lain. Pengorganisasian di sini meliputi pengaturan jarak antar baris, antar huruf, antar kata, spasi, termasuk memastikan bentuk atau anatomi huruf yang sesuai dengan tema pesan. Pemilihan jenis huruf juga dengan memperhatikan kelengkapan seri huruf seperti regular, bold, bold italic, ataupun italic. Tipografi dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri atas beberapa bagian. Ya. Pertama ada judul atau headline. Judul atau headline dalam sebuah komposisi tata letak merupakan bagian yang terpenting atau utama untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Judul berperan sebagai pembuka yang akan mengarahkan pembaca untuk lebih jauh mengetahui informasi atau isi pesan yang ada di dalamnya. Dalam memilih judul, sebaiknya singkat, jelas, dan menarik secara visual sesuai dengan isi pesan. Selanjutnya ada subjudul atau subheadline. Subheadline merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Karena judul biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit lebih panjang yang saling mendukung dengan judulnya. Ukuran huruf subjudul lebih kecil dari judul dan lebih besar dari isi naskah atau body copy. Selanjutnya ada naskah atau body copy. Naskah adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam, sesuai dengan tema pada judul. Berfungsi untuk memberikan wawasan kepada pembaca, sehingga pembaca dapat menganalisa isi pesan, menentukan sikap dan tindak lanjut terhadap pesan yang disampaikan. Susunan naskah dapat dikombinasikan dengan unsur ilustrasi agar lebih menarik, memperjelas atau memberikan gambaran terhadap isi naskah. Lalu logo. Logo yang berupa teks atau huruf disebut logotype. Logo sebagai identitas produk atau instansi dibuat sederhana dan komunikatif, yang merupakan manifestasi dari seluruh filosofi sebuah produk atau perusahaan. Sedangkan logo yang berupa gambar atau simbol disebut logogram. Dalam menyusun logo, hendaknya dirancang dengan kreatif, mudah dibaca, serasi dengan karakter produk, artistik, elegan, dan harmonis. Dikenal pula istilah seni tipografi, yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai unsur utama pada tata letaknya. Sebenarnya tipografi sendiri merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik, di mana tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tetapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi bisa juga dapat dikatakan sebagai visual language, atau dapat berarti bahasa yang dapat dilihat. Kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan, ya, atau legibility adalah tingkat kemudahan mata
mengenali suatu karakter atau rupa huruf atau tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini ditentukan oleh pertama, kerumitan desain huruf seperti penggunaan kait, kontras, goresan, dan sebagainya. Kedua, penggunaan warna. Yang ketiga, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keterbacaan atau readability adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu susunan huruf saat dibaca yang dipengaruhi oleh pertama, jenis huruf, dua, ukuran, tiga, pengaturan, termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, pelatan, dan sebagainya. Yang terakhir, empat, kontras warna terhadap latar belakang. Selanjutnya yaitu warna. Unsur tata letak berikutnya warna. Ya, sejak kecil kita sudah mengenal warna, mulai bisa membedakan warna-warna yang menarik pada mainan kita. Warna yang mencolok akan menarik perhatian, sehingga warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian bagi yang melihatnya. Namun begitu, perlu berhati-hati dalam pemilihan warna untuk tata letak, karena apabila pemilihan warna kurang tepat, akan menimbulkan kebingungan, kurang terbaca, serta merusak komposisi yang sudah disusun. Sehingga bagi siapapun yang akan membuat karya desain grafis, wajib mengenal warna secara mendalam. Selanjutnya yaitu gelap terang. Dalam tata letak desain grafis, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal. Antara lain, menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah visual akan terlihat lebih dramatis, sehingga dapat menambah kesan bagi yang melihatnya. Gelap terang dalam karya desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna, dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek khusus. Selanjutnya, tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Namun pada bidang desain grafis, hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual, karena terbatas pada bidang 2 dimensi. Tekstur sering dipakai untuk lebih menguatkan karakter sebuah bidang. Dengan menciptakan tekstur tertentu akan lebih menguatkan pesan yang ingin disampaikan, sehingga karya desain menjadi lebih artistik. Setiap tekstur membawa karakter tertentu, sehingga seorang desainer grafis harus mempertimbangkan dalam pemilihan tekstur supaya sesuai dengan tema. Misalnya tekstur kayu menimbulkan kesan hangat, tekstur besi atau logam bisa menciptakan kesan keras. Namun bisa juga untuk tema teknologi, tekstur air untuk kesegaran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ruang atau space, ya. Bagian terakhir, dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang akan terlihat adanya ruang. Misalnya ruang yang ada di sekeliling benda, ruang yang terbentuk dengan adanya garis di sekelilingnya, adanya bidang dengan warna tertentu, ruang di sekitar teks, dan lain-lain. Ruang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruang alamiah merupakan ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda alam dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam. Lalu ruang yang diciptakan, pertama ada interior-eksterior, sebuah bangunan ya yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan seperti gedung, bangunan. Lalu ruang yang diciptakan selanjutnya yaitu desain grafis, ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, jarak gelap terang, dan teks. Ya, ini contohnya seperti ini. Oke, semoga penjelasan pada kali ini desain grafis kiranya dapat menambah pemahaman lagi kepada yang menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.